mulai nggih. Pak Eka, Bu Ratna sudah siap? Siap. Nggih. Baik, kalau begitu mari Bapak Ibu kita mulai kegiatan hari kedua pelatihan G Suite for Education dengan akun Belajar ID PGRI Kota Salatiga pada siang hari ini. Hari yang kedua, Kamis 28 Januari 2021. Mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Selanjutnya, Bapak Ibu, sesuai jadwal yang kita share bahwa hari ini materinya adalah Google Slide, Google Doc, dan Google Sheet yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Eka Chandra dari SMP Negeri 2 Salatiga dan Ibu Ratna Agustina juga dari SMP Negeri 2 Salatiga. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Eka lebih dahulu yang akan memaparkan tentang Google Slide. Dipersilahkan Pak Eka. Terima kasih Bu Dr. Katarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah yang menempatkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru peserta pelatihan G Suite for Education. Perkenankan saya memberanikan diri untuk berbagi, ya istilahnya adalah untuk berbagi, bukan untuk menggurui. Apabila nanti selama presentasi dari saya ada yang kurang, Bapak Ibu nanti bisa melengkapi. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah Google Slides. Untuk rinciannya, izinkan saya share screen terlebih dahulu. Secara garis besar untuk materi Google Slides yang akan kita pelajari itu adalah membuat slides, memasukkan teks garis gambar, kemudian yang ketiga nanti mengatur crop gambar, mengganti format dan warna teks. Nanti kita juga akan membuat hyperlink dari materi yang sudah kita masukkan di Google Slides. Kemudian ada mengganti background, memasukkan video di slides dari URL seperti YouTube ataupun dari Google Drive. Kemudian memberikan komentar di slides dan menyebutkan satu email siapa yang akan memberikan komentar terkait slides yang telah kita tampilkan. Kemudian yang terakhir adalah membagikan slides. Ini mohon nanti apabila ada yang kelupaan mungkin bisa mengingatkan dari keseluruhan materi Google Slides hari ini. Kemudian langsung saja untuk Google Slides ini ada dua macam input ya Bapak Ibu. Kita bisa input secara online maupun kita bisa membuat offline dulu, yaitu dari PowerPoint ataupun sejenisnya, slide sejenisnya. Kita pakai dulu cara yang pertama, yaitu menginput konten dari Google Slides secara online. Bapak Ibu bisa menggunakan peramban atau penjelajah website, baik itu Mozilla ataupun Google Chrome, tapi disarankan yang karena ini adalah Google Suite dan satu produk dengan Google, kita memakainya adalah Google Chrome. Karena sudah terkonek ya, apabila Bapak Ibu lihat di pojok kanan di sini ada user ya, dan apabila Bapak Ibu sudah memasukkan di sana email dari belajar.id, otomatis nanti bisa mengakses semua produk dari Google, termasuk di situ adalah Google Slide. Untuk akses cepatnya di Google Chrome, dari menu untuk menuliskan alamat URL-nya. Oke, Bu. Saya tadi sudah diperkenalkan nih, saya dari SMP Negeri 2, Ibu. Dari kolom pencarian alamat website, Bapak Ibu bisa mengetikkan docs.google.com ya. Ini karena satu kelas dengan spreadsheet dan sheet. Jadi sama, tinggal di yang paling belakangnya itu, di belakang.com, bisa ditambahi slash dan presentation. Ya. Ini untuk akses cepat, salah satu akses ya, banyak
cara untuk mengakses Google Slide dari Pramban. Nah, kalau belum masuk di Chrome-nya masih belum masuk, akan diarahkan ke halaman login sesuai dengan kesepakatan kita bahwa kita akan menggunakan akun belajar.id. Nah, sebenarnya untuk akun personal ada nih Bapak Ibu, karena kayak kita menggerakkan agar akun belajar ID kita tidak hangus kalau sampai bulan Juli tidak dipakai, kita masukkan akun belajar.id yang sudah diberikan oleh operator masing-masing. Nah, karena kita sudah dengan tadi Docs, Google, dan Presentation, ketika kita masukkan Gmail sudah masuk ke slides langsung, sebenarnya bisa juga diakses ketika ini ada grid 9 gridnya, ada 9 titik. Bapak Ibu bisa akses juga di sini produk-produk yang lain ya, kalau belum masuk ke Google Slides. Kemudian dari sini sudah ada di tampilan dashboard, recent presentation. Jadi ada beberapa dokumen presentasi Google Slide yang sudah kita buat, termasuk dari kemarin Bapak Ibu sudah mengumpulkan penugasan yang pertama dari Bapak Rohani, juga masuk di Google Slide saya. Kemudian untuk mengawali presentasi, bisa menggunakan yang blank plus di sini, ataupun sudah ada template-template yang disediakan. Apabila tidak suka dengan blank dokumen, Bapak Ibu bisa juga memanfaatkan template yang sudah disediakan di sini ya. Untuk kesempatan kali ini kita menggunakan yang blank dulu ya. Dan untuk tampilan awalnya dari template blank dokumen tadi yang tidak ada itunya ya, tidak ada template-nya, mohon maaf. Ini sekilas seperti keseharian kalau kita sudah sering membuat di PowerPoint, Bapak Ibu. Kita bisa tadi cara yang pertama tadi adalah memasukkan materi secara langsung secara online. Kita juga bisa memasukkan PowerPoint yang sudah kita miliki ataupun file Office, Open Office ya. Itu kita bisa pakai menu file di sini kemudian kita import slides. Itu untuk cara yang offline, tapi untuk kesempatan kali ini kita akan memasukkan secara online karena ada beberapa keuntungan apabila kita memasukkan materi-materi secara online di Google Slides di sini. Secara garis besar untuk fitur-fitur yang ada, di sini ada menu file, ada edit dan lain-lain. Kemudian di bawahnya menu di sini ada tab-tab yang berupa shortcut ya, jalan cepat. Ya sebenarnya juga berasal dari menu-menu di sini ya. Apabila kita coba klik file, di situ Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa. Ini sedikit kenalan tentang Google Slides ya. Ada share di sini adalah untuk menu berbagi. Apabila sudah selesai bisa di-share berupa link maupun dalam bentuk embed. Kemudian ada menu untuk membuat presentasi baru. Kemudian ada open apabila di Google Drive sudah ada kita mau mengedit pekerjaan Google Slide kita sebelumnya, kita bisa melalui menu open. Dan tadi kemudian di import slides sudah saya sampaikan di awal bahwa kita bisa langsung upload pekerjaan kita misalnya PowerPoint ataupun dari Open Office yang berupa slide-slides, kita bisa upload di sini sehingga kita tinggal edit secara online saja, itu juga bisa. Untuk make a copy, kita bisa membuat copy dari slide-slide yang ada di sini dan download. Ketika kita sudah selesai dokumen dibuat secara online, kita bisa mendownloadnya dalam bentuk format PowerPoint, Office ya, ODP ataupun langsung di-convert dalam bentuk PDF. Kalau berkenan untuk JPEG dan PNG gambar juga tersedia di sana. Kemudian ada yang lain bisa Bapak Ibu akses ya nanti di Google Slide-nya. Yang biasa sering kita pakai biasanya adalah publish to web. Google Slides ketika berdiri sendiri itu juga bisa kita tanamkan di website kita ya, bisa kita tanamkan di blog. Apabila kita ada blog dan mau memasukkan berupa materi slide-slide presentasi, bisa memanfaatkan publish to the web ini.
Apabila tidak dimasukkan di ini, biasanya langsung upload file PowerPoint secara online, maka file tersebut akan terdownload. Apabila siswa di HP-nya tidak memiliki ini ya, aplikasi pembuka doc, nah biasanya tidak bisa membaca. Jadi kita baiknya Anda mempublish dulu file dari slide PowerPoint kita di Google Slide. Kemudian beralih ke ada menu edit. Di situ ada menu undo dan redo, sama seperti itu ya. Undo kita bisa membalikkan apabila kita lupa mendelete slide ataupun komponen-komponen yang ada di slide, kita bisa undo, dan redo kita bisa kembalikan lagi ke depan. Kemudian ada menu view, ada menu insert, bisa menambahkan konten berupa gambar, bisa menambahkan text box, audio, video, shape, table, card, diagram, word art, dan garis. Di menu format slide, ini kalau aktif apabila kita sudah memasukkan materi ya, baru kita klik, baru ada bisa diseleksi untuk ini teks, align, indent, line spacing, dan lain-lain. Kemudian untuk add-on juga, apabila belum merasa perlu berkreasi lagi dengan fitur-fitur yang ada di Google Slides, bisa memanfaatkan fitur add-ons. Di situ Bapak Ibu bisa menambahkan ya fitur-fitur apa yang perlu ditambahkan di Google Suite, Google Slide Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk yang pertama itu adalah membuat slides. Ini sebenarnya kita secara defaultnya sudah ada slide 1. Dan untuk membuat slide-nya ada di menu tab shortcut di sini. Tanda plus di sini untuk tampilan laptop atau PC. Tapi untuk ketika siswa, ketika kemarin digunakan untuk kolaborasi Google Slides, kadang-kadang plusnya ini tidak muncul. Ya. Penyebabnya adalah karena mungkin dari HP siswa tersebut Chrome-nya tidak ditampilkan dalam situs desktop. Jadi apabila ingin sama persis dengan yang di sini, ketika siswa mengakses Google Slides itu bisa diarahkan untuk Google Chrome-nya pada mode situs desktop. Kita coba untuk menambahkan slides dengan menambah klik tombol plus dari sini. Bisa juga menggunakan pada menu slide. New slide, klik, dan juga bisa menggunakan kombinasi tombol keyboard shortcut. Kalau tadi disebut Ctrl M, bisa juga ya, sama persis dengan ketika kita menggunakan Office. Untuk membuat slides sangat simpel ya, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa berlanjut ke memasukkan teks, garis, dan gambar. Dari teks, di sini setelah saya template-nya ada 2, ya, teks untuk judul dan ada subtitle-nya. Kita bisa perbesar dan perkecil dari kolom untuk menambahkan teks. Contohnya kita tambahkan teks pelatihan Google Slide. Seperti ini. Kita bisa atur besar kecilnya, bisa atur jenis font. Secara defaultnya adalah Arial, yang disediakan di sini bervariasi sesuai dengan selera Bapak Ibu. Kita bisa ganti jenis fontnya dengan misalnya Impact. Ukurannya juga ada di dekat untuk mengganti font, bisa di min untuk mengurangi ukuran, untuk membesar tulisan ada tombol plus. Di sini untuk bold, untuk tebal, kemudian ada I untuk italic atau cetak miring, ada underline. Sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Dan untuk mengganti warna tulisan, ada text color-nya, diklik saja. Misalnya untuk yang tema Google Slide itu identik dengan warna hijau biru ya. Kita bisa ganti misalnya dengan warna biru, dan background dari ini satu
tadi title-nya ini bisa kita ubah seperti ada ini ya, bucket fill color dengan contohnya warna kuning ya. Kita masuk, dan untuk ada garis atau tepi, ada di dekatnya border color ada menu untuk garis tepi ya, agar seperti ada batas untuk tulisan, misalnya warna merah. Nah, Bapak Ibu bisa sesuaikan mengatur tulisan agar tampilan dari Google Slide ini lebih menarik. Ini untuk teks, dan untuk gambar bisa memanfaatkan dari menu Insert Image. Ya, semua yang ada di sini di tab ini tadi sudah disampaikan adalah shortcut dari menu-menu di sini. Ya, apabila mau sekarang gambar bisa dari menu tab, bisa juga dengan memanfaatkan menu tab dari Insert. Saya masukkan image, baik itu upload dari komputer ataupun Bapak Ibu bisa cari di web, di sini bisa, atau di sini ada menu explore juga bisa untuk mencari gambar ya. Misalnya kita ingin memasukkan gambar tentang Google Slide, kita bisa manfaatkan search dari webnya, maka di jendela sebelah kanan sudah terhubung langsung dengan mesin mencari Google ya, dan Google Image, kita bisa cari gambar tentang Google Slide. Bisa mencari yang format JPEG, kita tambahkan JPG misalnya, ataupun yang tidak ada background-nya, hanya gambar depan, kita bisa cari yang formatnya PNG. Nah, tinggal sangat praktis ya Pak Ibu, dengan ada langsung dengan mengerjakan melalui online, kita bisa explore gambar ataupun sumber-sumber belajar langsung dari menu explore di sini. Atau insert dari image tadi, kemudian search web, kita bisa mencari gambar dengan mudah. Atur secara proporsional biar panjang dan lebarnya seimbang, dari pojok kanan ditarik nih Pak Ibu. Kalau dari atas ke bawah nanti proporsi tinggi dan ininya tidak sama. Kemudian lebih spesial lagi dari Google Slide ini bisa memasukkan hyperlink. Artinya satu slide ini apabila membutuhkan materi tambahan ataupun sumber materi tambahan dari penjelasan yang telah kita tampilkan, kita bisa membuat hyperlink-nya. Misalnya dari pelatihan Google Slide ini, bisa klik pada box-nya, ataupun bisa di blog ya. Dan kita klik pada judulnya pelatihan Google Slide, dan kita akan memasukkan hyperlink agar ketika Google Slide ini diklik oleh peserta didik, akan terhubung ke halaman website tertentu. Hyperlink kadang tersembunyi ya, secara defaultnya tersembunyi, bisa dicari di tab menu paling kanan, ada titik 3, ada more itu. Ada logo hyperlink atau rantai, Bapak Ibu bisa masuk klik di sana dan masukkan alamat URL, misalnya tentang G Suite. Saya tidak hafal ya untuk website, misalnya wakasita.com, sumber belajar, misalnya seperti itu. Klik saja dan apply, terapkan pada judul ini. Nah, artinya box ini mengandung tautan langsung, dan ketika diklik oleh siswa akan diarahkan langsung ke
halaman website yang bersangkutan. Contohnya, kita akan coba lihat efek dari pemberian hyperlink ini. Kita bisa tekan Ctrl F5 ya, Ctrl F5 untuk tampilan seperti slideshow ya, Bapak Ibu. Di sini tadi untuk yang box ini pelatihan Google Slide itu sudah terhubung hyperlink dengan URL yang saya masukkan tadi adalah prakasta.com. Dan ketika saya klik ini, secara otomatis akan diarahkan ke halaman yang kita ketikkan tadi. Kurang lebih seperti itu. Kita kembali lagi ke slide yang pertama. Untuk membuat hyperlink, selanjutnya adalah mengganti background. Untuk mengganti background, sudah ada langsung di menunya sini, Bapak Ibu. Tinggal klik saja pada ini, kalau background kan tampilan semuanya di sini ya. Tampilan di luarnya di sini ya. Kalau dalam tadi ada box khusus untuk ini kan tadi bisa diatur langsung dengan klik boxnya, kemudian tinggal diganti di fill color. Kalau background itu yang sisi luar, itu ada klik langsung pada background. Di situ ada color, itu solid color atau satu warna, dan gradient, gabungan dari dua warna ya. Sesuai dengan selera Bapak Ibu, pastikan antara tulisan dan background tidak tumbuk. Ataupun untuk background bisa memilih gambar yang ada di komputer atau HP Bapak Ibu semua. Bisa juga di Google Drive apabila sudah ada foto bisa mengambil foto dari Google Drive untuk sebagai background. Kali ini saya akan masukkan yang gradient. Misalnya gradient view dan yang ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk memasukkan video di slides bisa memanfaatkan dari menu insert. Nah, tadi banyak ini ya. Masukkan klik saja video. Terhubung dengan YouTube secara langsung. Jadi lebih mudah, tidak perlu mengetikkan alamat URL, cukup diketikkan topiknya. Misalnya Google Slide. Banyak ya, tinggal pilihan apabila sudah menemukan video mana yang akan dimasukkan dalam Google Slide, silahkan diklik. Ada juga untuk insert video ini by URL. Artinya kita punya video bisa kita upload di platform lain selain Google Drive dan YouTube, kita bisa masukkan URL di sini. Misalnya saya punya video, saya upload di blog, kebetulan videonya tertanam di blog, saya bisa masukkan via by URL. Atau Google Drive, enak sekali ya Bapak Ibu, kalau kita memiliki akun ini, kita bisa memasukkan video yang sudah kita simpan di Drive. Dan juga ada share Drive dan lain-lain, untuk checklistnya. Dan biasanya kita memasukkan video di YouTube. Oh, Google Drive, maaf. Google Suite, Google Slide. Ya, saya pilih saja Google Slides for Kids. Nah, di sini bisa kita atur posisinya sesuai dengan template dari PowerPoint ya. Sesuai dengan biar lebih indah, bisa ditambahkan tulisan judul.
Dan kurang lebih seperti ini. Untuk pertanyaan dan lain-lain nanti kita rangkum di akhir ya Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan. Kita masuk ke yang selanjutnya adalah membagikan slides. Slides ini bisa kita bagikan langsung URL-nya ataupun bisa kita dari presentasi ini kita bisa embed atau masukkan di dalam blog ataupun LMS ya. Kalau kita kan tadi kita menggunakan Google Classroom, kita bisa tanamkan di sana dengan memberikan linknya. Untuk share, untuk membagikan ini secara publik, ada dua cara. Sudah disediakan di sebelah identitas profil kita, ada tombol share. Ini masih digembok, artinya masih tersembunyi untuk orang lain, untuk publik. Ataupun kita juga ada di file tadi, ada menu share, dan ada menu publish to the web. Itu ada cara agar slide kita bisa kita bagikan kepada orang lain. Kita pilih yang menu share pojok kanan. Sebelumnya, judulnya jangan lupa ya Bapak Ibu. Judulnya di sini masih untitled, itu harus diberi nama dulu. Namanya terotomatis pada tulisan ketikan pertama tadi. Apabila ingin diganti, bisa diganti sesuai dengan. Kemudian kita baru bisa share. Bisa share via email atau via nama ya yang terdaftar. Misalnya di sini saya coba share. Karena tidak hafal ya, saya coba share secara umum saja dengan sebelumnya ini harus diganti ya. Untuk secara defaultnya ini restricted, artinya hanya orang-orang yang terdaftar di Kementerian Kebudayaan Indonesia yang bisa akses link, bisa diganti. Yang biasanya kelupaan untuk diganti. Ini bisa diganti dengan anyone with the link. Baik itu sebagai viewer saja, artinya siswa sebagai viewer, atau bisa untuk kolaborasi, misalnya untuk membuat tugas berkelompok, bisa diganti dengan editor. Jadi siswa ada tugas kelompok buat presentasi, 2-3 orang, bisa dibuatkan link Google Slide, dan diganti anyone with the link-nya dengan editor. Jadi nanti siswa akan berkolaborasi dalam satu dokumen ini, mengerjakan presentasi sesuai dengan tugas. Ini sudah mode share dan linknya tinggal di copy saja. Bisa di-share dalam bentuk link. Contohnya saya share di menu chat ya. Itu ada link editor. Sehingga Bapak Ibu nanti ketika link itu kemudian klik yang ada saya share di menu chat, Bapak Ibu bisa mengganti apa yang ada di dalam slide saya. Kemudian ada cara yang lain biasanya, jadi sudah ada yang kolaborasi ya, ada yang mengklik kemudian itu untuk kolaborasi tadi ya, banyak nih. Kemudian tadi publish to web, salah satu membagikan slide sebagai viewer, ini coba saya ganti dulu sebagai viewer saja. Apabila Bapak Ibu memiliki blog dan mau memanfaatkan Google Slide agar tampil di blog Bapak Ibu, bisa menggunakan menu Publish to the Web yang ada di file. Di sini ada embed atau dalam bahasa Indonesia ditanamkan. Pengaturan awalnya ukurannya adalah medium 960 x 569. Dan slides itu akan berpindah beberapa detik sekali. Itu bisa diatur di sini.
Misalnya setiap 10 seconds atau 15 seconds atau 30 menit. Misalnya kita set setiap 30 menit satu slide itu akan berpindah secara otomatis ke slide berikutnya. Ini bisa di start slideshow, ketika otomatis masuk aktif itu akan dimulai menghitung mundur dari waktu 30 detik tersebut. Apabila belum 30 detik pun slide-nya bisa digeser dengan tadi ada panah ke kanan, itu bisa untuk menggeser ke slide selanjutnya. Kita klik publish, dan sini ada kode HTML. Ada cirinya adalah iframe. Ini bisa Bapak Ibu masukkan di blog. Contohnya, coba praktikkan, saya punya blog. Untuk mudahnya saja, karena ini nah, saya coba masukkan Google Slide yang sudah saya buat di blog saya. Jadi saya masukkan catut kode iframe-nya tadi. Sama juga, ini kode tinggi blog. Pada awal Bapak Ibu compose blog biasanya ada kode HTML segini, berarti itu tinggal masukkan saja yang kode iframe-nya tadi. Untuk pengaturan awalnya kita biarkan default-nya saja, dan kita bisa tampilkan. Nah, di sini adalah tampilan. Jadi ini Google sangat murah hati. Produknya bisa dipakai di platform yang lain ya, di Blogger dan sejenisnya. Demikian mungkin dari saya. Cukup sekian. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kita mulai diskusi. Tapi sebelumnya saya akan kembalikan ke Bu Katarina. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Demikian Bu Katarina. Atau secara langsung dari Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan Google Slides? Apabila saya bisa menjawab, akan saya jawab. Tapi moga Bu Katarina. Baik. Terima kasih Pak Eka, paparan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu tadi sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Eka. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu sebelum kita masuk ke paparan materi berikutnya. Kami persilahkan Bapak Ibu seandainya ingin menanyakan terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Eka baru saja. Kita buka dari SMP 1. Oh, baik, Ibu. Kami persilahkan Ibu Ratna. Terima kasih. Saya melihat memang Google Slide yang ditampilkan tadi banyak sekali tool-tool yang membantu agar penggunaan slide itu lebih mudah ya Pak Eka. Nah, saya di sini hanya ingin, karena mungkin keterbatasan waktu, sehingga tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan atau secara detail untuk semua tool yang ada. Nah, apakah kita bisa mendapatkan informasi itu, ataukah ada satu untuk bisa mengatasi keterbatasan kami dan untuk belajar kami menambah informasi di rumah gitu. Artinya
hanya untuk pembelajaran sendiri begitu. Karena memang tadi bisa digunakan untuk alien, kemudian mengambil video, begitu enaknya begitu nggih. Artinya kita difasilitasi sekali dengan adanya Google Slide itu. Tetapi karena keterbatasan kami hanya mendapatkan informasi itu, nah bagaimana baiknya untuk bisa kita memanfaatkan tool-tool itu, Bu. Itu yang kami harapkan. Apakah dari pelatihan ini ada satu catatan atau buku atau apa ya sehingga bisa membantu kami untuk belajar. Apalagi seperti saya yang usia sudah 50 ya, untuk hal-hal yang terkait dengan teknik informatika ini kan baru geragap-geragap begitu, artinya belajar lagi begitu. Saya kira itu Ibu. Baik, Terima kasih sekali. terima kasih Ibu Ratna atas pertanyaannya. Bapak Ibu, seandainya nanti Bapak Ibu belum sempat untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Pak Eka, nanti kami akan share record dari kegiatan ini, mungkin bisa cermati berulang-ulang untuk materi kali ini. Akan tetapi seandainya nanti Pak Eka bersedia untuk menyiapkan, kami juga akan share nanti. Kami persilahkan Pak Eka untuk menanggapi pertanyaan Ibu Ratna dari SMP Negeri 1. Baik, terima kasih sebelumnya. Memang dari fitur-fiturnya sangat banyak, dan apabila kita sampaikan 1 jam di sini mungkin kurang waktunya, dan nanti sudah disampaikan tadi ada record rekamannya untuk yang sudah saya sampaikan, dan apabila masih ada beberapa hal terkait Google Slide yang belum disampaikan pada saat ini, nanti saya bisa buatkan berupa tutorial tersendiri. Nanti bisa saya juga serahkan kepada Bu Katrina, mungkin bisa diupload di YouTube-nya. Katanya dari YouTube-nya, dari channelnya dari SLCC nanti bisa saya buatkan untuk tutorial lebih dari Google Slide. Tadi juga saya belum menyampaikan untuk yang versi offline-nya ya, kita mengupload PowerPoint, kemudian kita upload di Google Slide, dan kita tinggal edit tadi belum sempat juga. Terima kasih Bu Katarina. Baik, terima kasih Pak Eka. Terima kasih sekali kalau nanti bisa dibuatkan tutorialnya, kita upload di blognya SLCC PGRI Salatiga, kemudian juga dari YouTube. Nanti kita juga ada channel YouTube, dan kami sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu seandainya nanti Bapak Ibu ada produk-produk pembelajaran, kemudian ada banyak kegiatan yang mendukung tugas kita sebagai guru, itu kita masukkan di channel YouTube-nya SLCC PGRI Salatiga, begitu. Bapak Eka, seandainya masih ada yang ingin disampaikan pemaparan materi untuk versi offline tadi, kami persilahkan Pak. Mungkin itu nanti bisa tambahan materi untuk hari ini. Kami persilahkan Pak. Baik Bu, tadi ya kelupaan tadi sudah saya sampaikan di awal, saya ingin share screen sekali lagi. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan ada 2 macam cara untuk mengakses Google Slide, memasukkan materi di Google Slide. Yang pertama adalah secara langsung, secara online, apabila jaringan internetnya stabil dan kuat, bisa langsung secara online, karena fitur-fiturnya tadi enak ya, Bapak Ibu bisa langsung ekspor materi, video, link, dan lain-lain langsung di menu ekspor. Tapi bagi Bapak Ibu yang ingin membuat offline-nya dulu, misalnya Bapak Ibu mempunyai PowerPoint, itu bisa kita pakai menu yang import slides. Ini saya buat yang new dulu, presentations. Ini adalah blank presentations, dan kita mau upload file PowerPoint. Misalnya saya punya materi PowerPoint, slide materi kebugaran, karena saya guru PJOK ya. Saya coba masukkan slide materi kebugaran. Kita memanfaatkan menu file,
kemudian kita pilih yang import slides. Nah, di sini presentation itu merujuk kepada Google Drive ya. Di sini ada sudah mengumpulkan, itu ada di sana. Kemudian kalau ada di komputer kita pakai menu upload, bisa dengan select a file from your device, artinya klik ini dan kita cari, atau bisa tinggal drag, artinya klik drag, geser saja dalam kotak sini. Nah, kita pakai yang click and drag, kita cari file kita, klik, kemudian dia tarik ke sini. Dan slide-slide dari Microsoft PowerPoint ini ya, sesuai tema kita bisa tambahkan semuanya atau pilih beberapa ya. Kalau kita merasa penting ya pilih semuanya all. Keep original theme, ya tema yang ada di PowerPoint offline kita bisa kita jaga. Jadi ini dicek untuk menjaga tema asli dari PowerPoint atau kita hilangkan. Bisa kita tetap jaga saja dan klik import slides. Nah, slide pertama biasanya kosong, bisa dihapus atau sesuaikan saja. Nah, di sini sudah tersedia ya, tinggal kita edit saja seperlunya. Dan mungkin kalau dari file slide itu hasil download ya, kebetulan download dan kemudian kita convert lagi memang agak kurang bagus ya. Apabila kita punya file PowerPoint ketikkan sendiri dan tidak hasil convert, hasilnya akan lebih bagus di Google Slide ini. Dan caranya sama, ini bisa di-share, tinggal box tanda gemboknya ini dihilangkan, kita bisa share ke siswa. Jadi siswa tidak perlu memiliki di HP misalnya, tidak perlu memiliki aplikasi Google Slides, bisa diakses secara offline di Peramban. Demikian tambahan singkat Bu terkait cara upload slides dari PowerPoint ke Google Slide. Ya, baik, terima kasih Pak Eka. Bapak Ibu peserta pelatihan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi Google Slide? Kami persilahkan, masih ada waktu untuk kita diskusi dan tanya jawab tentang Google Slide. Mungkin Pak Eka nanti bisa menjelaskan sekalian tugas hari ini tentang Google Slide supaya Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan dan tidak menunda tugas kita pada hari yang kedua ini, Pak. Silakan Pak Eka. Baik Bu, siap. Dan terkait tugas, hampir sama dengan yang kemarin, masih menggunakan Google Slide langsung ya Bu. Jadi tugas kita adalah tentang Google Slide. Jadi kita menggunakan Google Slide untuk pengumpulan tugas tersebut. Untuk tugasnya, nanti akan ada di Classwork, bisa diakses di sana. Dan kurang lebihnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat screenshot format editing apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Bisa tadi kita sudah belajar bersama tentang menuliskan teks, bagaimana cara menuliskan teks. Nah, ini tadi contohnya pelatihan G Suite. Jadi dituliskan di sana pelatihan G Suite, bisa diganti font dan ganti warnanya, bisa ganti tulisannya, bisa ganti background dari ininya ya, dari kotaknya. Kemudian masukkan hyperlink website, jadi sudah diklik dulu, misalnya mau tulisannya boleh, ataupun gambar yang ada di slide tersebut dihiperlinkkan boleh. Jadi kemudian ada screenshot slide yang keduanya,
adalah memberikan komentar ya, atau ada di menu insert tadi Bapak Ibu, ada menu insert, misalnya ada gambar ya, pelatihan G Suite, diklik gambarnya atau keterangan materinya, kemudian insert komentar, bisa menyebutkan kepada siapa itu akan dialamatkan dengan mengawali tanda mention ya, add misalnya. Kalau saya nanti ada di sana saya tuliskan lagi. Kemudian screenshot, Bapak Ibu masukkan video pada Google Slide. Yang ketiga gambar ya, gambarnya boleh ini ya, boleh kalau di sini dengan bawaan dari Pak Rohani kemarin gambar makanan, bolehlah gambar makanan. 2 gambar makanan bisa Bapak Ibu cari di Explore, langsung di menu dari Google Slide ada ya, diklik Explore, cari makanan, screenshot Bapak Ibu ketika melakukan proses pencarian ketikan di sini, pengetikan di sini, screenshot. Di sini ada shapes. Slide-nya kok tidak bergerak ya Pak? Oh, slide-nya ya, sebentar Bu. Mungkin Bapak Ibu sekalian membuat tugas, sekalian praktek saja Pak, supaya nanti Bapak Ibu tidak terbebani dengan tugas. Jadi Pak Eka sambil menjelaskan, kemudian Bapak Ibu praktek, di akunnya masing-masing, syaratnya harus di akun Belajar ID Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti screenshot-nya itu tampak ada akun Bapak Ibu semuanya di Google Slide-nya. Oh gitu ya. Kami ya Pak, silahkan dipraktekkan Pak apa tugasnya tadi, kemudian Bapak Ibu sekalian membuat supaya tidak membebani tugas Bapak Ibu semuanya. Gitu Pak. Ini untuk materi yang selanjutnya Bu, ini sudah jam 2 untuk yang Bu Ratna. Cukup Google Pak, Doc Google Doc sama Google Sheet mungkin tidak terlalu banyak. Oh baik. Jadi tugas tadi yang pertama tadi, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke Google Slide. Jadi bisa 2 ya Bapak Ibu, memperhatikan, mendengarkan sambil memperhatikan, kemudian berpindah ke Google Slide juga bisa. Jadi di sini tadi yang pertama adalah memasukkan tulisan ya. Pak, boleh saya tanya? Iya, monggo Bu. Ya, ini Bu Iim dari SMP 8. Iya, pripun Bu? Kan kalau di sini tuh kan di rumah saya itu sinyalnya enggak bagus, jadi ini pakai HP itu jadi nyarinya pakai Google Slide-nya agak susah, Pak. Jadi biasanya kan ini sehari di rumah, sehari di sekolah, jadi bisa mengerjakannya ya besok pas masuk. Gimana, Pak? Nah, Pak Bu, ini seperti kemarin disampaikan tugasnya untuk 1 minggu. Jadi untuk 1 minggu nanti. Ini bagi yang ready untuk sudah ada komputernya. Mungkin ada komputer atau laptop di rumah, ya. Bisa langsung praktek, Ibu. Bapak Ibu bisa. Tadi yang pertama, saya juga sebentar, saya buka dulu ya contekannya. Jadi nanti ini screenshot semuanya yang dikumpulkan, nggih, Pak? Ya, terus Bu. Jadi screenshot, tapi medianya adalah di Google Slide. Jadi Google Slide, Bapak Ibu, ada screenshot ya Google Slide-nya itu. Misalnya, yang pertama tadi adalah memasukkan tulisan. Pelatihan G Suite. Nah, jadi ini saya memasukkan tulisannya, judulnya ditapkan saja ya, pelatihan G Suite. Nanti juga ada di ini, ada di Classroom nanti juga untuk petunjuknya. Di sini ketika G Suite bisa diatur ininya ya, mau rata kiri, rata kanan, ligamennya ya. Misalnya di center, kemudian rubah ininya, ubah jenis fontnya. Fontnya kan Arial, dirubah jadi bentuk yang lain, misalnya ini screen-nya nggak bergerak.
Pak Chandra, Pak Eka, slide-nya tidak. Slide-nya nggak nampak. bisa, Bapak. Nggak nampak, nggak bisa dilihat Tidak slide-nya. bergerak. Slide-nya Betul, belum Bu. terlihat. Belum di-share. Slide-nya belum bergerak, Pak. Belum Ya, saya. ya, bentar. Baik, siap. Mohon maaf sebentar. Kelihatan? J, Iya, Pak. sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Jadi, yang pertama tadi adalah menuliskan ini screenshot dari editing Bapak Ibu, memasukkan tulisan dan edit jenis fontnya ya, dan mengganti warna. Kalau nggak bisa dimunculkan semua dari sini tombol tabel-tabel ini impact dan lain-lain ini nggak apa-apa. Misalnya ini Platen Jesuit, kemudian sudah berubah warna dari boxnya tulisan ini di menu fill tadi ya Bapak Ibu. Saya rubah dengan warna ini. Biar lebih bagus cantik lagi bisa dikasih batas tepi. Hijau misalnya. Tema-tema dari Google Suite nih. Nah, ini yang Bapak Ibu screenshot bisa kalau pakai laptop kan ada Windows tuh ya, ada logo Windows plus tulisan print screen. Ini misalnya saya klik Windows dan print screen atau bisa Bapak Ibu screenshot begitu videonya diketok ke awal dhewe to langsung cek-cek bisa pakai snip. Suaranya masuk, Bapak. Maaf, Bisa Pak di Eka. screenshot dengan snipping tool ke satu layar penuh lagi, satu layar penuh di sini. Ya, yang menunjukkan Bapak Ibu sedang melaksanakan editing dengan tulisan ya, edit tulisan dan merubah warna, dan ini kelihatan ya, kalau ini yang sudah kelihatan sudah impact. Artinya tadi kan Arial defaultnya, berarti kalau sudah impact berarti kan sudah kelihatan bahwa itu sudah berubah tulisan dan warna. Untuk yang pertama, kemudian untuk yang slide kedua, masih yang pertama ya, ada hyperlink. Ada hyperlinknya di sini. Tadi untuk hyperlink ada di menu insert, bisa di link di sini, ataupun yang tadi saya contohkan awal ada di titik 3 di sini hyperlink. Nah, kalau hyperlink muncul kayak gini, itu kan bisa pakai itu ya, pakai Windows dan print screen itu baru bisa kemuncul ininya. Kalau pakai yang masih muncul juga nih. Pakai snipping tool ternyata juga muncul ini ya. Nah, ini untuk yang memasukkan hyperlink, screenshot juga bagus juga kalau sudah dimasukkan ininya, dimasukkan URL-nya. Kemudian screenshot yang selanjutnya adalah video. Di sini ada video. Ini saya buat slide yang ketiga. Judulnya nanti sesuai dengan yang saya contohkan di Google Classroom. Misalnya kalau ini adalah materi video, misalnya materi video. Tadi kan kita memasukkan videonya, bisa insert ini ya, video. Di sininya hanya di insert, kemudian masukkan video via YouTube saja yang mudah. Materi tentang G Suite. Nah, yang tadi saya pilih adalah yang ini. Atur posisinya sesuai dengan sense Bapak Ibu, kelihatannya menarik di mana gitu ya. Kalau saya geser rata kiri, atau kalau mau di rata tengah, mau dikasih tema-tema YouTube, logo dan lain-lain,
silahkan sesuai dengan passion. Kemudian yang ini di screenshot Bapak Ibu. Ketika sudah masukkan ini, di screenshot bisa pakai snipping tool tadi. Ya, kelihatan latihan Google Slide-nya di sini. Pastikan profil Bapak Ibu tadi kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Rohani ya, Mbak, profilnya bisa mungkin diberi foto Bapak Ibu. Ya. Dan untuk yang screenshot-nya penuh sampai dengan profil. Jadi user profilnya kelihatan. Sampai di sini. Itu untuk yang ketiga, tugas screenshot memasukkan video. Kemudian selanjutnya adalah memasukkan gambar. Ya. Di slide yang keempat. Nah, bisa insert image ataupun langsung di sini untuk yang image bisa search langsung dari webnya. Ada bisa manfaatkan explore juga untuk mencari gambar. Kalau dari sini untuk yang search the web, untuk yang menulis ini itu langsung dari Google Image. Kalau di sini kan masih Google mesin secara keseluruhan. Biasanya gambar tentang Google Slide. Jadi sudah cari saja di bilah pencarian logo slide di slide PNG itu untuk gambar yang tidak ada backgroundnya atau background belakangnya hilang sehingga lebih menarik. Bisa dipilih, kemudian ada menu insert di sini. Nah, atur proporsional dari pojok kanan, pojok kiri sama saja, asal jangan dari atas bawah ya, supaya proporsi panjang dan lebarnya seimbang. Bisa diatur sesuai dengan ini, biar lebih menarik. Nah, kemudian yang ini di screenshot juga dengan snipping tools dari pojok kiri sampai pojok kanan bawah kelihatan profilnya. Nih kelihatan akun Bapak Ibu. Untuk yang slide keempat, kemudian slide yang selanjutnya, ya shapes kadang penting ya. Tadi saya jelaskan langsung di sini. Untuk slide yang kelima adalah screenshot membuat bentuk bisa bentuk lingkaran ataupun bentuk persegi panjang. Nah, saya coba. Untuk yang shape tadi ya di menu insert atau di sini juga ada di sini. Ya, bisa masukkan bentuk. Tadi contohnya lingkaran ya, lingkaran. Kemudian tadi ada tanda panah, arrow. Ini warna dan lain bisa dirubah juga, diubah. Misalnya tadi sudah bentuk elips, ya misalnya di sini kita tambahkan shapes-nya yang kotak. Klik dan tarik dan kotak terbentuk. Nah, saya judul membuat shape. Nah, ini kita screenshot dari pojok kiri atas, pojok kanan atas, dan jangan lupa kelihatan profil, dan masukkan di Google Slide yang selanjutnya, slide yang kelima kalau nggak salah tadi ya. Yang selanjutnya, slide yang keenam, ada insert audio.
Insert audio biasanya adalah MP3 bisa masuk ya. Untuk namanya MP3, tapi nanti kita sediakan file audio. Di sini nanti ada link ya. Ketika Bapak nanti akses di Google Classroom-nya, ada link. Ini ketika diklik nanti ada satu file audio itu bisa Bapak gunakan dan masukkan di Google Slide yang ke-6. Ini memasukkan audio. Sama di menu insert, audio. Nah, kebetulan di Google Drive sudah ada, Google Drive saya sudah ada. Kalau dari Bapak Ibu belum ada, nanti bisa download dulu audionya yang di link kita berikan nanti, kemudian bisa diupload di Google Drive Bapak Ibu semua. Dan otomatis nanti ketika insert audio di Drive My Drive-nya muncul video Bapak Ibu sudah upload di Drive. Nah, di sini ada ya, sudah ada. Dari gue ini kemudian di snipping tool boleh dari pojok kiri atas sama tadi. Bisa kita save ya. Saya simpan di sini. Ini yang audio tadi. Pakai yang gambar Windows boleh ya Pak ya? Boleh Bu, boleh. Malah lebih mudah. Kelihatan semua panel-panelnya. Windows print screen bisa. Nanti caranya di picture. Ya. Kita save. Kemudian ini contoh ketika masukkan screenshot-nya ke ini ya, tinggal masukkan saja screenshot-nya. Misalnya tadi saya punya screenshot yang audio tadi. Saya punya di sini tadi screenshot file audio. Nah, tinggal saya masukkan di sini saja, Pak. Oke, masukkan audio. Nah, ini untuk yang tadi masukkan audio, judulnya seperti ini. Kemudian slide yang terakhir adalah sharing atau membagikan. Berarti screenshot Bapak Ibu sedang membagikan dengan saya ya, berarti ke Eka Satria 92 ini. Slide yang selanjutnya dari mohon maaf. Membagikan link Google Slide. Berarti di slide mana saja, materi apa saja, tunjukkan ketika klik share di sini dan ketikan, pastikan ininya apa untuk yang get link-nya sudah dirubah viewer saja, anyone with the link sebagai viewer saja. Karena ada komentar, ada editor sebagai viewer saja. Tuliskan di sini. Tadi saya link saya tadi ya. Eka Satria ini kebetulan sudah di sini ya, karena saya Eka Satria jadi sudah muncul di sini. Ini garis screenshot. Pojok kiri ke pojok kanan bawah. Nah, ini yang dimasukkan di slide yang selanjutnya. Untuk urutan lebih lanjutnya, nanti saya publish di Google Classroom. Bapak Ibu tinggal mengganti screenshot-nya dengan akun Bapak Ibu semua. Demikian, Bu Katarina. Ya, baik, terima kasih Pak Eka, penjelasan yang cukup jelas sekali, bisa dipahami Bapak Ibu semuanya, sehingga dengan mengikuti apa yang dipaparkan oleh Pak Eka tadi, Bapak Ibu sudah bisa mengerjakan tugas, ya paling tidak itu yang sudah
menyiapkan perangkat komputernya atau laptopnya, sebagian pekerjaan sudah dilakukan. Baik, Bapak Ibu masih ada 2 materi lagi, yaitu tentang Google Sheet dan Google Doc. Kami persilahkan kepada Ibu Ratna Agustina untuk menyampaikan paparannya. Dipersilahkan, Bu Ratna. Baik, terima kasih Bu Katarina untuk waktu yang diberikan kepada saya. Selamat siang Bapak Ibu yang luar biasa, Bapak Ibu yang sudah sangat peduli dengan perkembangan pendidikan di Salatiga. Terbukti hari ini meskipun jam ngantuk, di luar hujan, tapi masih bersemangat. Saya masih punya waktu sekitar 40 menit untuk belajar bersama-sama nih Bapak Ibu. Saya yakin teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah banyak menggunakan aplikasi dari G Suite ini, terkhusus Google Docs dan Sheets. Nah, sebelum saya perkenalkan diri, saya Ratna Agustina, saya mengajar di SMP Negeri 2 Salatiga, mengajar bahasa Inggris, dan saya dulu muridnya Ibu Katarina ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita hari ini mau lihat beberapa fitur yang menarik menurut saya atau menurut banyak guru yang dibagikan oleh Google. Nah, menurut saya kelebihan dari G Suite ini adalah kita diajak untuk lebih banyak berkolaborasi. Jadi semangatnya itu semangat kolaborasi. Nah, kiranya nanti apa yang kita kerjakan bisa kita aplikasikan untuk pembelajaran terkhusus kepada anak-anak didik maupun pengembangan diri kita. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Belum, masih menunggu. Oh, masih menunggu. Ya. Nanti Bapak Ibu. Sudah. Ini karena di luar hujan, karena saya guru bahasa Inggris, maka saya awali dengan rain dan what is in your mind. Mungkin kalau kita mengajar biasanya terkhusus guru bahasa itu suka brainstorming gitu, Bapak Ibu. Nah, ini saya mau membagikan linknya. Bentar. Bapak Ibu bisa nanti berikan komentar atau menjawab pertanyaan saya ini secara langsung, secara live. Mungkin ini bisa dipraktekkan bersama dengan anak-anak. Nah, tadi mungkin sudah dipraktekkan bersama Pak Eka ya untuk bagaimana bekerja secara langsung. Bentar, belum keluar ini chatnya. Pak Eka bisa bantu saya kirim di chat ya? Kirim di chat ya? Di chatnya ini nggak keluar ya? Bentar ya. Bapak Ibu silakan pikirkan dulu kira-kira what is in your mind. WhatsApp ya Pak. Benar. Nah, ini adalah sambil menunggu Pak Eka membagikan linknya di chat. Nanti Bapak Ibu silahkan diklik, silahkan dituliskan apa-apa yang ingin disampaikan. What is in your mind? Apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu kalau mengenal kata rain? Sudah Pak Eka? Sudah dibagikan? Nah, ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Google Docs, seperti yang sudah biasa kita gunakan secara offline, menggunakan Microsoft Word mungkin. Ini tidak terlalu jauh berbeda. Baik, Bapak Ibu silahkan diklik yang mungkin memakai HP atau laptop bisa digunakan. Nah, ini sudah mulai ada yang mengerjakan. Ketika Bapak Ibu membagikan link seperti ini ke siswa atau ke teman, nanti akan muncul siapa ini? Pak Abdul Khalik mulai mengetik, ada anonymous tiger, nanti akan keluar di sini, ada wombat dan sebagainya. Karena kalau tidak ada namanya biasanya ada anonim. Tapi kalau sebagian Ibu Tias Astuti ini terlihat, I'm cold. Bu Alfa ini sudah terlihat. Kita tunggu 30 detik lagi ya. Nah, mungkin seperti ini bisa
kita praktekkan di kelas ketika kita mengajar daring, tidak harus memakai aplikasi yang tinggi, tetapi kita juga bisa memanfaatkan Google Docs. Angin kencang, ini. Lalu ada ngopi dan sleepy. Wah, ini Bapak Ibu saya harap di sampingnya ada kopi ini. Lalu ada apa lagi? Sendu, adem. Nah, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Seru atau kira-kira Bapak Ibu tertarik untuk mengaplikasikannya waktu mengajar atau enggak ini? Atau mungkin sudah nih? Nah, ini menurut saya, menurut kami, anak biasanya kalau Zoom itu atau meeting secara online itu biasanya mereka suka coret-coret. Tapi coret-coret ketika kita sedang menerangkan. Nah, mungkin dengan difasilitasi oleh Google Docs seperti ini, atau tadi ke slide, anak-anak bisa mengekspresikan juga. Mungkin yang malu untuk membuka mikrofon juga bisa mengerjakan hal semacam ini. Oke, Bapak Ibu terima kasih untuk partisipasinya. Ini masih terus boleh silakan kalau mau diisi. Nah, kita akan berkenalan sedikit tentang Google Docs ya. Nanti kita sampai di sini. Nah, seperti tadi ketika Google Slides, tampilannya kita akan membuka Google. Wah, ini ada coret-coret di sini praktek langsung. Ada cara yang pertama dari Google Drive. Kita buka tampilan seperti ini. Oh, sebentar, maaf saya lupa share. Sudah ya, Pak ya? Sudah terlihat? Nah, ini Bapak Ibu, drive-nya kita akan membuka Google Docs. Ada beberapa cara. Yang pertama kita klik di pojok sini. Oke, ini ada new. Nah, nanti keluar ada Docs, ada slide seperti tadi yang sudah dicontohkan Pak Eka. Nanti diklik akan keluar. Atau dari sebelah kanan, ini ada 9 titik di sini. Kita pilih Google Apps. Ini ada juga Classroom, Docs, dan sebagainya. Nah, saya pilih yang di sini. Tidak dapat dibaca, tidak dapat dilihat. Apa yang disayangkan penjenengan tidak bisa dilihat. Oh ya, bisa. Oh, bisa. Bisa di tempat saya, Bu Ratna, mungkin jaringan ya? Tempat saya bisa, Bu Ratna. Jadi mungkin jaringan aja itu. Nah, ini kita pencet di sini, Docs. Nah, ini sudah mulai ini jadi aduh. Harap bersabar ya, Bapak Ibu. Internetnya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, enaknya kita sudah disuguhi pilihan. Mau yang pakai template, ini ada book report, ada essay, ada report, ada contoh yang lain, atau kita bisa pilih yang blank document, seperti di slide. Nah, kita pilih yang blank. Bu Iin, bagaimana? Ada yang ditanyakan? Nah, akan keluar seperti ini, Bapak Ibu. Nah, menu-menunya ini mirip sekali dengan apa yang sudah biasa kita kerjakan. Nah, ada beberapa tools yang mungkin Bapak Ibu juga tertarik. Ini yang pertama adalah kita bisa membuka PDF, lalu kita convert secara otomatis di Word. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Nah, ini seperti ini. Yang pertama, kita klik di file, kelihatan nggih, pojok kiri atas, file. Ini karena kita sering dapat dokumen PDF, mungkin kita perlu menyesuaikan sesuatu. Nah, ini kita open. Kita pastikan kita sudah menyimpan PDF kita. Open. Lalu bisa dari My Drive, upload, atau share with me, dan seterusnya. Nah, ini kebetulan saya sudah menyimpan di komputer ini, saya akan membuka di upload. Nah, ada dua cara, Bapak Ibu, kita bisa select atau nanti ditarik. Nah, yang cara pertama seperti ini, kita klik di sini. Nah, lalu kita pilih, misalnya ini milik saya, lalu saya open, ya, di open, maka dia akan proses mengupload. Nah, ini bentuknya masih PDF. Bagaimana?
supaya bisa diedit. Misalnya ini milik saya sendiri, saya mau edit begitu. Lalu ini kita open with Google Docs. Di atas ini, menu di atas ada tulisan seperti ini ketika kita buka. Nah, ini kita buka. Nah, beberapa saat ini sudah menjadi, nah ini Bapak Ibu tinggal, oh ganti gimana, mau diganti warnanya misalnya. Seperti biasa, mau diberi background warna atau highlighter, kita pilih hijau muda, seperti ini. Jadi ini terus di atas ini bold untuk tulisan tebal tipis, ini italic, miring, diberi garis bawah, dan seterusnya. Asik ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kita bisa ubah kalau misalnya ada file yang sudah terlanjur kita buatkan PDF atau ada file PDF yang ingin kita edit seperti itu. Nah, itu yang pertama, asiknya seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa edit bareng-bareng. Nah, mungkin Bapak Ibu dalam membuat materi tidak hanya sendiri karena misalnya mengajar satu paralel berdua. Nah, mungkin ini saya akan mencoba. Misalnya saya berkolaborasi dengan Pak Eka mengajar satu level, lalu Pak ini bagaimana? Apakah ada yang terjadi? Karena misalnya yang satu WFH, satu WFO, maka saya akan memanfaatkan fitur share ini. Pak Eka bisa nanti dibuka ya, drive-nya ya. Ini kita klik tombol share, lalu saya hanya akan menambahkan Pak Eka, misalnya ini, emailnya kita ketik di sini, Eka Satria 92. Nah, kita enter. Nah, ini sudah tertulis sebagai editor. Artinya, ketika Pak Eka membuka ini, beliau juga bisa mengedit. Tapi kalau misalnya saya tidak ingin anak-anak, misalnya ini saya kirimkan ke anak-anak saya tidak inginkan mereka mengedit apa-apa, maka yang saya pilih adalah viewer. Kalau memberikan komentar saja, berarti komentar seperti itu. Nah, ini karena saya ingin ada editor, dan kalau editor itu otomatis bisa melihat, bisa berkomen. Nah, kita akan kirimkan. Nah, tolong Pak Eka mungkin bisa mempraktekannya ini langsung, di mana kira-kira misalnya, ya, di drive-nya. Nah, fitur itu berlaku seperti tadi juga Bapak Ibu. Ketika saya membagikan kepada panjenengan, untuk kliknya sama, share, lalu ini, get link. Nah, ini change. Ya, ini kalau ini berarti yang hanya ada di bawah Kemdikbud, berarti yang memiliki akun Belajar ID, hanya sebagai viewer. Nah, karena tadi Bapak Ibu yang kerjakan bersama-sama tadi, tentang hujan tadi, ini saya ganti menjadi editor. Nah, seperti itu editor. Lalu saya ketik, saya copy linknya. Nah, link inilah yang nanti saya bagikan kepada anak-anak misalnya. Kalau memang kita ingin mengedit atau seperti tadi bekerja bersama anak-anak untuk misalnya ini bahasa Indonesia nih, punctuation, ada tanda titik, tanda koma, terus spasi. Nah, itu nanti saya bagikan. Tuh, linknya seperti itu. Coba kita lihat apakah Pak Eka sudah mengedit. Nah, ini Pak ini di sini muncul nama Eka Satria. Nah, ini misalnya karena kita berkolaborasi, maka namanya harus 2 gitu. Mungkin karena saya takut salah spelling nama karena begitu. Jadi asik ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan teman yang lain meskipun satu WFH, satu WFO, atau mungkin satu di Jawa, satu di Sumatera dan sebagainya, ternyata bisa. Nah, itu asiknya lagi. Nah, saya mau memberitahu asiknya lagi yang lain. Misalnya nih, saya mau buka file yang baru. Di Google Docs ini ada fitur yang namanya, kita kalau sudah lelah, Google Docs itu memfasilitasi kita untuk, apa namanya, mengetikkan, seperti Google Assistant gitu. Nah, ini ada di sini Bapak Ibu. Di Tools, lalu ada Voice Typing. Jadi dia mengetik berdasarkan apa yang kita dengar. Itu seperti di Android kita ya, mungkin sudah Bapak Ibu praktekkan. Nah, ini ada settingan bahasanya, ada bahasa Inggris.
Di sini ada apa namanya? Nah, saya coba nih Bapak Ibu, karena ini bahasa Inggris, maka saya harus bicaranya dengan bahasa Inggris. Ini diklik dulu. Hello everyone. Indonesia. Kira-kira dia akan ngetik apa coba? Dia pusing atau? Agak lama, karena tergantung jaringan juga. Tadi saya sudah mencoba dan berhasil. Oh ini fiturnya di sini Bapak Ibu. Maaf. Nih, hello everyone, heading into. Indonesianya terbaca heading into. Sekali lagi nih. Nah, misalnya lagi satu kali lagi. Are you okay? Dia akan berpikir, terus kira-kira saya mau ngetik apa ya? Keluar masuk. Sinyalnya pakai tethering. Sama Bu. Nah, ini juga ini kayaknya Lama ya, Mbak. Lama ya, Bu Ratna ya. Lalu kalau misalnya bahasa Indonesia, kita tinggal pindahkan ini. Nanti bisa dicoba nih Bapak Ibu, ini asik sekali. Bahasa Indonesia kita pakai di bahasa Indonesia. Nanti keluar sendiri. Kalau kita bicara jangan lupa dipencet. Nah, terus kalau titik, kalau misalnya kita spasi dia masih bisa paham, tapi kalau titik kita bilang tanda titik, tanda koma. Nah, itu asiknya Google Docs selanjutnya. Nah, satu lagi nih Bapak Ibu. Misalnya kita mau menambahkan gambar. Nah, kita insertnya di sini. Seperti tadi ketika saya mengetik gambar nih. Misalnya nih. Ada pilihan insert, image, ada upload from computer, ada URL, ada drive. Nah, ini kita coba yang upload from computer ya. Nah, ini saya sudah buka ini tadi. Nah, langsung keluar dari sini. Kita bisa sesuaikan. Ya, technology is just a tool in terms of getting the kids moving. Jadi kita bisa langsung insert gambar di sini. Lalu kalau mau kasih judul pakai seperti tadi, rain, tadi kan pakai word art, bisa dari sini juga. Kita pakainya insert, sama yang Bapak Ibu insert, lalu drawing, nah ini agak berbeda, insert, drawing, new. Nah, ini ada pilihannya. Nah, pilih di action, nanti akan keluar word art-nya. Nah, misalnya kita beri contoh great teacher. Nah, seperti itu langsung kita enter. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu, mau kita misalnya warnanya kita isi dengan warna biru. Tadi sudah biru ya, sekarang pink. Lalu kita pilih font yang lain, lobster misalnya. Kita tarik, lalu kita save and close. Nah, ini sudah ada di sini. Kita bisa memasukkan word art di sini. Nah, satu lagi fitur yang menarik adalah translation. Kita tidak perlu membuka Google Translation, tapi bisa langsung dari sini. Caranya seperti apa? Misalnya ini, Bapak Ibu. Tools, kita pasti sering memakai kata ini, fitur ini, tools. Lalu ada mana tadi? Translate document. Oke, translate document. Nah, misalnya ini. Nanti dia akan keluar dokumen baru, lalu kita pilih language-nya. Nah, karena ini dari bahasa Indonesia, saya ingin translate ke bahasa Inggris. Nah, ini kita translate. Coba seperti apa bentuknya. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin membuat penelitian atau membuat karya tulis, karena banyak teksnya berbahasa Inggris, bisa sebaliknya. Nanti bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini karena ada fotonya tadi ya. Kita lihat. Nah, I smile opening a package. Hanya dengan sekali klik. Asik sekali nih Bapak Ibu. Jadi ya memang untuk menerjemahkan untuk kualitas yang baik ini masih perlu diedit. Tetapi setidaknya ketika kita ingin memahami
materi secara gampang mungkin akan sangat membantu untuk terkhusus dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu nggih. Nah, seperti itu untuk Docs. Jadi yang lain fiturnya sama, lalu asiknya lagi Bapak Ibu saya lupa tadi. Ini. Kita bisa save as-nya macam-macam. Misalnya kita bisa email langsung atau downloadnya nih. Kita bisa download file Docs kita Microsoft Word atau rich format, open document format, atau PDF. Masa sih bisa jadi PDF? Kita coba nggak Bapak Ibu? Kalau ini pastilah. Kalau ini kita coba PDF. Nah, ini sedang mendownload dan memang bentuknya PDF. Jadi untuk anak-anak ketika kita membagikan memang akan lebih ringan kapasitasnya untuk handphone mereka dengan format PDF. Kalau dengan format Word mungkin agak terlalu berat. Jadi ini sangat membantu ketika kita ingin berbagi file. Ini sudah jadi PDF nih Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ini sudah jadi PDF. Nanti Bapak Ibu yang suka membuat flipbook, bisa dibuat flipbook setelah ini. Asik sekali. Nah, itu kira-kira Google Docs yang perlu kita tahu sih, yang lain sama dengan yang lain. Lalu untuk Google Sheet, ini satu aja ya Bapak Ibu, karena ini juga mirip, besok mungkin akan lebih dibahas lebih lanjut. Ini sebentar. Nah, ini yang Google Spreadsheet. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menggunakan Google Forms sudah cukup familiar ketika membuka ini. Bentuknya seperti ini. Ini saya ambil dari file peserta Google Super Education. Nah, ini juga bisa di-share. Jadi segala jenis dokumen yang ada di Sheet ini kita bisa kerja sama-sama. Nah, ini kita bisa menambahkan link seperti ini. Jadi kalau kita klik ini belajar ID langsung keluar. Ini yang bisa kita klik. Copy link, ini langsung keluar. Itu kelebihannya. Jadi memang kita bekerjanya secara online. Ya, tidak bisa dipungkiri memang sangat baik. Oke, sebagai penutup, ayo Bapak Ibu kita coba sekali lagi ya. Apakah ini bisa, kalau tadi ketika kita memakai Docs, itu kan aturan atau susunan ketika para peserta mengetik itu kan tumpang tindih. Nah, dengan Google Spreadsheet ini, karena ada namanya, nanti Bapak Ibu bisa memilih namanya nih. Kita kasih misalnya hobi, kita klik share, lalu kita kasih nama, lalu kita anyone with the link can edit. Oke, jadi kita semoga bisa ya keluar ya Bapak Ibu. Ini tadi chat saya nggak keluar. Ini kalau kelihatan. Pak Eka, tolong lagi ya Pak Eka. Oh, siap. Saya kirimkan ke jenengan saja. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu juga sudah mempraktekannya di rumah. Bentar, dan ya. Kelebihannya lagi ini, misalnya kita insert link nih Bapak Ibu. Misalnya anak-anak atau kita ketika kita membuat portfolio nih, sekarang kan musimnya daring. Misalnya materi pembelajaran saya tuh ada di blog atau ada di link ini ya. Kita bisa insert link di sini. Misalnya Pak Abdul nih punya mau memberi portfolio, kita insert linknya di sini. Nah ini misalnya punya saya nih, blog saya misalnya. Kita copy blognya, lalu kita kirimkan di Nah, kita kirim di sini. Saya ulangi, klik insert link, lalu kita bisa beri tag-nya ini link blog saya. Nah, Bapak Ibu langsung ketika diklik ini langsung keluar.
Jadi misalnya Bapak Ibu membuat portofolio atau apalah gitu, misalnya lah, tidak perlu mencantumkan yang panjang, bisa seperti ini. Jadi tidak harus. Mana ya tadi ya? Seperti itu mungkin kalau yang lain mungkin sama. Ini coba kalau bisa praktek, kalau nggak bisa, baik. Bisa. Sebenarnya mungkin begitu dulu Bu Katarina. Ini agak lambat. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ratna. Demikian tadi Bapak Ibu bagaimana kita memanfaatkan Google Doc dan Google Sheet lagi toh. untuk berbagai kepentingan, antara lain tadi untuk pembelajaran. Jadi Bapak Ibu ini salah satu alternatif di dalam pembelajaran. Contohnya tadi pembelajaran bahasa Inggris nanti bisa secara sinkron ya. Jadi langsung peserta didik untuk menuliskan apa yang menjadi tema pembelajaran saat itu. Itu contohnya. Kemudian tadi ada banyak fasilitas yang ada di Google Doc. Bapak Ibu sudah bisa menyaksikan sendiri apa yang dipresentasikan oleh Ibu Ratna ini. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Google Doc dan Google Sheet. Kami persilahkan, kita masih cukup waktu, masih ada sekitar 15-20 menit lagi. Dipersilahkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu saat ini juga sekalian mencoba yang selama ini belum pernah menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Google. Mungkin saat ini sambil mempraktekkan dipersilahkan Bapak Ibu. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya juga dipersilahkan. Tadi ada yang sudah raise hand, Bu Iim Nugrahini, apakah masih ingin mengajukan pertanyaan? Kemudian Pak Nanang, dipersilahkan. Bu Iim lebih dahulu, silahkan Bu. Oh ya, saya cuma tanya tadi yang masih agak nggak jelas pas dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu. Oh baik, silakan Bu Ratna. Baik Bu, saya coba ulangi lagi nggih. Oke. Bentar. Baik, ini tampilan ketika di dalam Google Docs yang ingin kita terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris nih ya. Nah, ini seperti ini. Misalnya format, maaf, tools, grogi nih Bapak Ibu. Lalu kita ke ini, translate document, terjemahkan dokumen. Mungkin punya langsung saja. Lalu nanti dia akan membuat file lagi, kita pilih bahasanya. Create a translated copy of the current document. Dokumen ini akan kita beri nama apa, misalnya terjemahan atau sama aja. Ini kita pilih bahasanya. Dan, saya pengen terjemahkan bahasa Belanda, tapi saya nggak bisa. Nah, ini langsung kita translate. Ya. Oh iya. Dia akan keluar sendiri. Dan otomatis, kalau seumpamanya hanya satu paragraf gitu bisa nggak Ibu? Bisa. Oh, gimana caranya? Oke. Nanti kita coba. Nah, ini koneksinya sudah mulai lambat. Prosesnya sama, nanti diblok begitu saja. Oh, yang diblok saja, nggih. Atau kalau lebih mudah lagi ya kita copy di Google Docs satu lagi yang baru, nanti hanya begitu Ibu. Oh iya.
Jadi yang diblok saja ya kalau satu paragraf umpamanya. Oh ya, terima kasih. Baik, Ibu Iim sudah ya pertanyaannya. Kita lanjutkan. Pak Nanang, apakah tadi Pak Nanang raise hand? Ingin ya, Ya, Katarina ya. dipersilahkan Pak. Ya begini, saya ingin bertanya untuk tadi kan kita kan diajari tentang untuk berbagi dengan orang lain dalam Google Doc maupun spreadsheet. Itu nanti ada nggak history atau biar tahu siapa saja yang sudah mengedit dokumen kita, begitu. Jadi nanti seumpama kan nanti ada siswa kan siswa kan mungkin ada yang agak jahil gitu ya mungkin. Nah, nanti kan mungkin malah merusak dokumen kita. Nanti kan kita bisa tahu oh si A yang merusak atau gimana atau mengembalikan dokumen yang setelah dia edit, bisa nggak begitu? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab Bu Ratna atau Pak Eka ya, kami persilahkan. Pasti bisa Pak, sebentar saya lupa kembali. Bisa karena tadi ini benar dicarikan dulu. Iya, file pakai versi history ya. Saya cari yang file tadi saya edit yang mana ya? Pak Eka tadi yang terus bukan ya? Top tadi ya. Coba ini aja. File. Lupa belum share screen. Saya lupa share screen. Sorry. Itu nggak bisa share screen ya, Pak? Bapak itu saya belum bisa share screen lagi. Filenya ya di sini, Pak. Yang filenya jenengan tadi, yang saya share sama jenengan. Di WhatsApp. Di drive-nya tadi, Pak. Ini saya nggak bisa share screen ya. Sebentar. Oh ini. Yang oke. Bisa. Pakainya file, lalu ini Bapak Ibu, version history. Ini name version itu kita beri nama ini yang terbaru yang barusan diedit. Nah ini yang kita pertanyaan Bapak tadi ini di si version history. Jadi ada memang. Jadi kapan mengedit, siapa yang mengedit, begitu ada tertera. Kita ada dua. Ini saya sendiri tadi yang edit ya. Bukan Pak, yang bukan dengan Pak Eka. Oh, ini. Pakainya itu Bapak Ibu. Karena sorry. Jadi ini siapa ya? Namanya di mana ya Pak? Di ini ya. Oke. Version history. Nih, dan untuk soalnya saya buka ini. Jadi caranya pakai yang itu tadi Bapak Ibu, nanti akan keluar namanya. Tapi ini tadi kok itu dua. Ini Bu Katarina ingat posisi pastinya ya, saya akan lupa ini. Keluar namanya, tadi saya sudah mencoba. Ini sharing historinya. Mereka bisa buka di situ. Begitu Bapak pakai yang ini tadi. File version history tadi. Mungkin ada teman yang bisa bantu, saya lupa tempatnya. Itu saja ini. Aisyah. Keluar, Eka Satrianya keluar.
gitu nih, itu kayak file versi history. Ya. Gitu mungkin Bu Katarina. Yeah. Baik, terima kasih Bu Ratna penjelasannya. Demikian Pak Nanang, jawaban dari pertanyaan. Jadi intinya kita bisa mengetahui histori dari siapa yang mengedit file kolaborasi. Ya, termasuk ketika diubah dari PDF, termasuk siapa yang mengedit begitu. Semuanya terikot ya di histori ya, Bu Ratna ya. Ya. Itu Bu, seumpama itu mengeditnya apa ya? Apa harus bisa login dulu ya? Seumpama nanti yang edit itu tanpa login akun bisa enggak ya? Bisa. Tadi seperti yang saya bagikan itu karena semua yang punya link bisa punya kapasitas untuk mengedit. Maka tadi pilihannya hanya viewer atau komentar atau editor. Jadi kalau kita memang tidak ingin anak-anak mengedit ya kita pilihkan yang viewer. Tidak pilih editor. Ya. Oh iya. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Bu Worminar. Dipersilahkan Ibu. Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang. Suaranya kecil sekali, mungkin agak dibesarkan Ibu volumenya. Saya ingin bertanya untuk Google Doc tadi untuk menuliskan matematika kalau di Word kan pakai equation. Di situ ada nggak menu equation-nya? Terima kasih. Nah ini saya kebetulan belum mencoba ini. Mungkin Bu Katarina kalau lambang kimia mungkin juga ada betul nggih? Sejujurnya saya belum tahu kalau ini Bu. Enggak. Mungkin Bapak Ibu yang sudah periksa equation-nya untuk matematika. Saya belum pernah coba jujur nih Mawon. Monggo yang perso silahkan menjawab saja. Tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu sama-sama belajar, saya nggih belum mencoba ini kalau mungkin guru matematika Bu Alfa mungkin atau yang lain teman-teman matematika yang versi equation ya kayak logo-logo gitu semua. Kamu Pak Eka ini bisa menunjukkan bisa ya mungkin. Karena kami semua bukan matematika ya Bapak Ibu jadi maaf nih. Secara Mohon izin Bu Ratna. Oh ya, dari Bu Fatma. Sepertinya bisa itu di menu sisipkan itu ada menu persamaan. Ini saya ngintip karena saya juga belum pernah mencoba. Tapi ada, nggih. Jadi ada yang untuk rumus, pangkat, derajat itu ada. Di insert. Coba Ibu. Nah, ini equation ini Bu, ada di bawahnya special characters itu. Ya, kan saya nggak bisa pakainya nih. Ya, mungkin kalau guru matematika justru lebih familiar, tapi ada. Tadi ada di insert, ada special character, ada equation ternyata di situ. Begitu nggih, Bu, sudah terjawab. Terima kasih Bu Fatma. Baik, jadi tadi sudah terjawab pertanyaan dari Bu Wurminar bahwa bisa kita menyisipkan equation dengan apa? Tadi sisipkan ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya mungkin masih ada yang ingin bertanya. Coba saya lihat di sini atau di chat mungkin tidak ada ya. Di room chat tidak ada. Bu Iim masih raise hand, apakah masih ingin bertanya atau belum diturunkan tangannya? Sudah Ibu, nggak ada pertanyaan lagi? Kesempatan Bapak Ibu, seandainya masih ada yang ingin ditanyakan, kita masih punya waktu 5 menit.
Untuk Google Doc dengan Google Sheet nggak ada tugas ya, Bu Ratna, atau ada tugas ini? Tadi Hanya praktek? Ya, praktek saja. Saya yakin Bapak Ibu akan banyak mempraktekannya, jadi silahkan dieksplor lagi, tidak usah dikasih tugas. Tadi cukup tugasnya dari Pak Eka saja. Baik. Bapak Ibu, jadi tugas hari ini hanya mengerjakan Google Slide dari materi Bapak Eka Chandra. Sedangkan Google Sheet dan Google Doc silahkan Bapak Ibu latihan sendiri, praktek apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Ratna. Baik, Bapak Ibu, seandainya sudah tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pelatihan hari kedua materi Google Doc, Google Sheet, dan Google Slide pada siang hingga sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada Bu Oktania Hardiani? Dipersilahkan Ibu, ini penanya terakhir ya. Ibu Oktania Hardiani, dipersilahkan. Terima kasih Ibu. Saya Oktania dari SD Ndogo 3 mau tanya kepada Pak Eka tadi sebenarnya tentang Google Slide. Kan biasanya saya membuat video pembelajaran itu kan pakai PPT. Kemudian saya explore ke video. Nah, kalau pakai Google Slide itu apa juga bisa, Pak? Kan kalau biasanya saya pakai PPT itu di laptop saya buat animasi, kemudian saya videokan. Jadi di situ bisa ada suara saya menjelaskan sambil layarnya bergerak sendiri itu loh, Pak. Nah, kalau di Google Slide apakah bisa? Bisa dibuat video. Itu saja Bapak, terima kasih. Kami persilahkan Pak Eka. Mungkin kalau dilihat dari penjelasan Pak Eka tadi, nanti insert videonya ya Pak. Maksudnya membuat video seperti Office itu ya, presentasi PowerPoint, kemudian dibuat jadi video MP4 ya? Yeah. Dari fiturnya, sebenarnya belum menyediakan untuk fitur kita jadikan convert jadi MP4 nih Bu. Mungkin bisa di add-on-nya, belum saya explore lebih lanjut terkait dengan Google Slides-nya. Tapi sebentar fitur-fitur yang disediakan secara default-nya belum ada Bu untuk yang dari video MP4. Demikian Bu Oktaniani. Iya. Kalau mungkin yang sudah dibuat di offline-nya, kemudian save as MP4, bisa enggak Pak diinsertkan di Google Slide yang tadi Bapak sudah jelaskan tadi? Bisa jadi video, jadi insert video tadi. Ya, di-upload di Google Drive atau upload. Enggak, maksudnya kalau misalnya sudah sering membuat di offline-nya, nanti kita bisa save as di MP4, baru insert di Google Slide. Ya. Mungkin seperti itu, Ibu. Bagaimana, Ibu Oktariani ya tadi? Iya, Bu. Nanti saya coba nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk Pak Eka dan Bu Ratna sudah berbagi dengan kita semua di pelatihan G Suite dengan akun Belajar ID pada siang hingga sore hari ini. Kami dari panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga apa yang dipaparkan oleh pemateri kita pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan akhiri, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup saya yang mengantarkan kegiatan pada
siang hingga sore hari ini di pelatihan hari kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam sikap saya. Selanjutnya kita akan akhiri, kita bertemu lagi besok di pelatihan hari ketiga di waktu yang sama. Sampai berjumpa Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Selalu menjaga kesehatan, selalu mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Terima kasih sekali lagi, sampai bertemu lagi besok siang. Selamat sore. Terima kasih Ibu. Jangan lupa untuk presensi nggih bagi yang belum. Terima kasih. Ya, guru muda. Ya, terima kasih. Nah, umur berapa itu? Bu Ratna. 36, wah jadi ketahuan usia saya nih. Ya, udah. Terima kasih semuanya. Sama-sama Ibu. Ibu. Terima kasih Bu Catherine, terima kasih Bu Ratna, terima kasih Pak Eka. Ibu Farida, semoga bermanfaat Ibu. Amin, sangat-sangat banget Bu Catherine, terima kasih. Belajar bersama Ibu. Terima kasih Bu Catherine, Mam. Izin, terima kasih. Ini